Halo Bu Maria dan teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya. Jadi, berdasarkan tugas yang diberikan, saya melakukan pengambilan data dari 3 populasi, yaitu dari kelas 20A, 21A, dan 22A. Nah, saya mengambil data berat badan dan ukuran celana. Dari data mentah ini, saya kelompokkan menjadi seperti ini, untuk 21A, 20A, 21A, dan 22A. Kemudian, berdasarkan data ini, saya menggunakan stratified random sampling, sehingga diperoleh data seperti ini. Dan pengambilan sampel di sini saya menggunakan random picker. Sehingga yang tadinya dari kelas 20A diperoleh 22 data, itu menjadi 21, kemudian 21 dari 27 menjadi 24, dan kelas 22A dari 23 jadi 21. Kemudian untuk yang pertama, saya mencari untuk tugas yang pertama, itu uji ANOVA. Yang pertama saya mencoba untuk mencari uji ANOVA berat badan. Di sini langkah pertama saya menguji normalitas dari masing-masing populasi. Nah, untuk populasi kelas 20A itu dengan hipotesis seperti ini, H0 populasi berdistribusi normal dan H1 populasi tidak berdistribusi normal. Dengan tingkat signifikasi 0,5 itu diperoleh di alfa itu 0,287. Kemudian menggunakan R diperoleh di sebesar 0,221. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di sini karena D diperoleh 0,221 itu lebih kecil dari D alfa, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa populasi dari kelas 20A ini berdistribusi normal. Kemudian untuk populasi kelas 21A itu menggunakan cara yang sama dengan D alfa 0,269, kemudian dihitung menggunakan R studio oleh kesimpulan D sama dengan 0,218. Di sini lebih kecil dari D alfa, yaitu 0,269, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi dari kelas 21A ini berdistribusi normal. Kemudian untuk kelas 22A menggunakan cara yang sama dan tingkat signifikasi yang sama. Daerah kritisnya D alfa sama dengan 0,287, menggunakan R studio diperoleh D sama dengan 0,10997, sehingga dapat kita simpulkan karena D sama dengan 0,10997 itu kurang dari D alfa, yaitu 0,287, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga populasi dari kelas 22A ini juga berdistribusi normal. Karena ketiga populasi berdistribusi normal, maka dapat kita lanjutkan untuk mencari uji Bartlett. Biasanya itu uji normalitas, kita lanjutkan dengan uji Bartlett. Di sini hipotesisnya H0 sama dengan variansinya sama, kemudian H1 untuk tidak semua variansi sama.
dengan tingkat signifikasi 0,05 dengan wilayah kritis karena di sini jumlah sampel dari masing-masing perlakuan itu berbeda, maka kita gunakan uh, wilayah kritis BK dalam kurung alfa, N1 dan seterusnya. Nah, ini kita karena N1 sama dengan 21, N2 sama dengan 24, dan N3 sama dengan 21, dan K di sini ada 3, jumlah dari N kapital ini jumlahan dari N kecil 1 sampai N kecil 3, maka diperoleh totalnya adalah 66. Nah, sehingga di sini wilayah kritisnya diperoleh H0 ditolak apabila B kurang dari BK sama dengan 0,9075. Kemudian dengan statistik uji berikut ini kita dapat saya hitung dengan menggunakan RStudio diperoleh B sama dengan 4,428 itu lebih besar dari BK sama dengan 0,9075, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variansinya sama. Kemudian karena variansi sama dan tadi uji normalitas juga semua populasi normal, kita dapat melanjutkan dengan uji hipotesis, uji ANOVA. Nah, di sini hipotesis yang digunakan H0 semua rata-rata populasi sama dan H1 minimal ada 2 rata-rata berbeda dengan tingkat signifikasi 0,05. Dengan wilayah kritis yang kita gunakan, F hitung lebih besar dari FK-1 N min K. Dan di sini berarti H0 ditolak apabila F hitung lebih dari 3,1428. Menggunakan RStudio, saya peroleh F sama dengan 4,578, sehingga dapat kita simpulkan karena F hitung sama dengan 4,575, lebih besar dari 3,1428, maka cukup bukti untuk menolak H0, sehingga terdapat minimal 2 rata-rata berbeda. Jadi dari 3 populasi ini paling tidak ada 2 rata-rata yang berbeda. Nah, kemudian setelah saya mencari uji hipotesis dari berat badan, saya mencoba untuk mencari juga uji ANOVA dari ukuran celana. Sebelum itu, saya mencoba untuk menguji normalitas dari setiap populasi. Di sini untuk populasi kelas 20A dengan cara yang sama seperti tadi uji berat badan, itu pertama ini saya urutkan dulu, kemudian dengan hipotesis H0 populasi berdistribusi normal dan H1 populasi tidak berdistribusi normal dengan tingkat signifikasi 0,05, D alpha itu 0,287 dengan RStudio itu diperoleh D sama dengan 0,21429, sehingga dapat kita simpulkan karena D-nya itu 0,21429 itu kurang dari 0,287, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga populasi dari kelas 20A ini berdistribusi normal. Dengan cara yang sama, saya mencari normalitas dari populasi kelas 21A ini dengan D alpha 0,269, karena di sini jumlah N-nya ada 24, kemudian diperoleh pada perhitungan RStudio D sama dengan 0,13788, sehingga kita peroleh kesimpulan
karena D sama dengan 0,137 masih kurang dari D alfa, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0 sehingga populasi dari kelas 21A ini berdistribusi normal. Nah, dengan cara yang sama juga saya mencari normalitas dari populasi kelas 22A ini. Nah, di kelas 22A ini D alfanya 0,287, kemudian diperoleh D sebesar 0,21429, di mana di sini dapat kita simpulkan bahwa D itu masih kurang dari D alfa, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga populasi dari kelas 22A ini berdistribusi normal. Kemudian karena semua populasi berdistribusi normal, maka kita lanjutkan dengan uji Bartlett. Nah, di sini uji Bartlett H0 variansi sama, H1 tidak semua variansi sama. Dengan tingkat signifikasi 0,05, di sini BK wilayah kritisnya H0 ditolak jika B kurang dari BK sama dengan 0,9075. Kemudian dihitung menggunakan RStudio diperoleh B 6,0012 sehingga dapat kita simpulkan B lebih besar dari BK, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga tiga populasi ini memiliki variansi yang sama. Kita lanjutkan dengan uji ANOVA. Di sini saya menggunakan uji ANOVA one way ANOVA, sama seperti yang tadi. Saya lupa menjelaskan bahwa tadi ketika menguji berat badan itu menggunakan one way ANOVA. Nah, di sini kita menggunakan one way ANOVA, hipotesisnya H0 semua rata-rata populasi sama, H1 minimal ada dua populasi berbeda dengan tingkat signifikasi 0,05 diperoleh H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari 3,1428. Nah, menggunakan RStudio diperoleh F hitung sebesar 2,46. Sehingga karena F hitung itu masih lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,46 lebih kecil dari 3,1428, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0 sehingga ketiga populasi ini memiliki rata-rata yang sama. Semua populasi di sini memiliki rata-rata yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas yang selanjutnya berkaitan dengan korelasi regresi, saya masih menggunakan data yang sama yang saya kumpulkan di sini. Saya mencoba untuk mencari korelasi antara berat badan dan ukuran celana. Nah, di sini untuk mencari korelasi ini saya bagi menjadi 3 di masing-masing populasi. Jadi untuk populasi kelas 20A ini saya mencoba untuk mencari korelasinya. Ini korelasinya pertama untuk hipotesisnya H0 tidak ada hubungan linear antara kedua variabel dan H1 ada hubungan linear antara kedua variabel dengan tingkat signifikasi yang sama 0,05 itu. Kemudian di sini untuk wilayah kritisnya H0 ditolak apabila R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,368. Nah, kemudian dari hasil perhitungan saya menggunakan PSPP atau versi murahnya SPSS, diperoleh R hitung sama dengan 0,51. Itu artinya lebih besar dari R tabel yaitu 0,368, maka cukup bukti untuk menolak H0. Karena H0 ditolak, maka dapat kita simpulkan bahwa
terdapat korelasi antara kedua variabel berat badan dan ukuran celana. Nah, karena R hitungnya itu 0,51, menurut kategori, maka korelasi kedua variabel ini masuk pada kategori sedang. Nah, setelah mencari korelasinya, kemudian saya lanjutkan dengan mencari regresinya. Di sini saya langsung menggunakan PSSP. Di sini diperoleh A itu sebesar 2,6 mohon maaf 26,28 dan B sebesar 0,10. Sehingga untuk persamaan regresi linier yang diperoleh adalah Y sama dengan 26,28 ditambah 0,10X. Ini untuk korelasi regresi di populasi 20A. Kemudian selanjutnya ini adalah perhitungan saya terkait korelasi dan regresi di populasi 21A. Masih menggunakan hipotesis yang sama untuk H0 tidak ada hubungan linier dan H1 tidak ada hubungan linier antara kedua variabel. Jadi ini untuk korelasi yang pertama. Nah, di sini untuk wilayah kritisnya itu H0 ditolak apabila R hitung lebih besar dari 0,343. Karena di sini alfanya 0,05 dan N-nya sebanyak 24. Kemudian untuk hitungannya dengan PSPP diperoleh R hitung sebesar 0,80. 0,80 ini lebih besar dari R tabel yaitu 0,343, maka cukup bukti untuk menolak H0 sehingga pada populasi kelas 21 ini memiliki hubungan linier antara variabel berat badan dan variabel ukuran celana. Kemudian korelasi ini masuk pada korelasi dalam kategori cukup kuat karena 0,01 merupakan kategori sangat kuat. Kemudian untuk regresi dari populasi kelas 21A ini diperoleh A sama dengan 17,26 dan B 0,24. Sehingga untuk persamaan regresi linier yang didapatkan yaitu Y sama dengan 17,26 ditambah 0,24X. Kemudian selanjutnya untuk korelasi regresi dari populasi yang terakhir, populasi kelas 22A masih sama. Di sini wilayah kritisnya H0 ditolak apabila R hitung lebih dari 0,368 dan perhitungan yang diperoleh itu R hitung sama dengan 0,36. Di sini sama. Di sini sama dengan R tabelnya 0,68, tapi di sini karena dua angka, saya asumsikan bahwa di sini 0,36 ini lebih kecil. Jadi di sini 0,360 itu lebih kecil dari R tabel 0,368, maka di sini tidak cukup bukti untuk menolak H0 sehingga tidak terdapat korelasi linier antara dua variabel. Sehingga karena di sini tidak terdapat korelasi sehingga perhitungan regresi yang saya peroleh di sini tidak bisa dilanjutkan.
Sehingga dari keseluruhan hasil uh, penelitian saya dan perhitungan saya, dapat saya simpulkan bahwa di awal untuk uji ANOVA, baik dari untuk uji ANOVA berat badan, di sini uh, hasilnya diperoleh bahwa uh, minimal ada dua rata-rata yang berbeda. Sedangkan untuk uji ANOVA ukuran celana itu diperoleh bahwa rata-rata dari semua populasi itu sama. Kemudian untuk korelasi regresi di sini, untuk korelasi uh, berat badan dan ukuran celana di kelas 20A itu memiliki korelasi dengan kategori sedang. Kemudian untuk 21A juga memiliki korelasi dengan kategori sangat kuat, dan untuk yang populasi kelas 22A tidak memiliki korelasi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih.